bahwa sembahyang fardu kita ada kekurangan, bahkan banyak. Yang paling nyata kurang khusyuk. Allahu Akbar, kunci kendaraan mana? Allahu Akbar, bayar cicilan belum? Allahu Akbar, SMS bini Anom belum terjawab. Namun dibuka oleh bini Tuhan aku dan mengalami. Maka handphone bandakan di meja pulang langsung aja. Pecah-pecah. Kamu lambat dahulu bini kita mau buka handphone habis sama mengalami. Allahu Akbar, jualan ini belum laris. Allahu Akbar, anak mengalami. Macam-macam masalah itu datang. Itu nang kita sadari. Ya Allah, pengarahnya kurang. Yang dikehendaki Allah, sembahyang kita itu mulai awal sampai akhir hati kita tawajuh kepada Sidin aja. Tapi kita awal berarti kita kurang. Nah sadar kita, tahu kita, kenapa kita kadang hendak menyempurnakan kekurangan kita ini. Belum lagi baca Fatihah kita mungkin kada pas, kurang fasih, ya kan, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kemudian ibadah-ibadah sunat sebagai ibadah tambahan untuk menyempurnakan ibadah fardu yang terdapat kekurangan ini tentu kita kerjakan pun dengan baik. Kada mau cagar menambali ketambalan ini kada baik. Ban sepeda motor miris, ini ban bahari lah, lain ban sepeda motor. Wah ini kan bertambalan lagi, cocok aja tubeless. Ban sepeda motor bahari ini miris, ditambal malah tambalannya itu bagus kan? Tambalannya kamu kada bagus, kada mau ini mana nangin pasti bagus juga. Nah ini kada. Tahunya kita sadar dan merasa banyak kekurangan ibadah fardu kita. Limbah menggawi nang sunat sebagai tambahan asal-asalan. Nah asal-asalan kada boleh namanya. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah jadi jangan kita menganggap, jangan kita main-tengakan nang sunat. Jangan kita tinggalkan. Selama kita bisa, selama kita kawa, kerjakan nang sunat. Tapi jangan juga terlalu berhikmat nang sunat sampai maenteng-entengakan, apalagi meninggalkan nang fardu. Nah ini salah lagi. Sembahyang tahajud semalaman, sekalinya subuhnya parah. Jauh lebih afdal sembahyang subuh 2 rakaat daripada sembahyang tahajud semalaman kan subuh. Lapas juga. Jadi ketika dihadapkan antara yang fardu dengan yang sunat, yang fardu kita ambil. Memang idealnya keduanya. Banyak kayak orang adalah kemana-mana nih rajin ziarah. Bagus kalau tak ziarah kemana-mana. Kuburan kuitan kada di sini. Nah, lapas keluar. Pembinian semingguan tuh padat jadwal ke majelis laki kan dengan mana lapas keluar nih. Kada bisa menempatkan yang mana fardu, yang mana sunat. Pengen umrah. Lalu hendak mencium Hajar Aswad, kada tercium apabila kada menyakiti orang. Menyakiti dalam artian muha orang dijambak, baju orang ditarik, batis orang dikait. Amun kada kait itu kada kau aja. Pas ini kada pas. Mencium Hajar Aswad hukumnya sunat. Jangan menyakiti orang hukumnya wajib. Harus bisa kita menempatkan. Nah ini kadang-kadang dalam prakteknya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan dalam kitab Hikam
Di antara tanda-tanda orang mengikuti hawa nafsu min alamat ittibail hawa, di antara tanda-tanda orang mengikuti hawa nafsu, dia terlalu berhimat mengerjakan 6 sunat tapi nggak peduli dengan ibadah fardu. Sembahyang sunat isyraq kada ketinggalan, duha kada ketinggalan, qobliyah ba'diyah kada ketinggalan, bahkan qiyamul lail kada ketinggalan. Tapi hutang sembahyang fardu kada dibayar, ini lafaz. Ujar Imam Al-Ghazali napa? Jadi Imam Az-Zarkashi, haram hukumnya. Mun orang masih bisa hutang sembahyang fardu, ada waktunya malah digunakan sembahyang sunat, haram hukumnya. Bahimat mengajarkan sembahyang sunat, tapi hutang sembahyang fardu qadar kada terbayar pada waktunya, ada kesempatan ada, sudah berdosa, haram sembahyang sunat itu kada diterima. Kada bisa menempatkan nang mana nang diutamakan, nang diprioritaskan. Nah, dalam kehidupan kita seperti itu. Jadi kadang-kadang orang tidak bisa menilai, oh ini nang didahulukan dahulu, ini nang dimarduakan, kada paham. Nah, oleh karena itu ilmu lah menjadi sandaran. Harus kita mengetahui antara dua amalan, oh ini ibadah fardu, oh ini ibadah sunat. Bahkan kadang-kadang sama-sama ibadah fardu, apabila bertabrakan, kita harus bisa menentukan nang mana diutamakan. Tolak haji nang pertama fardu, taat lawan laki fardu. Tolak haji jangan laki, aku kada mengizinkan. Ayo mana empatnya? Raton laki fardu, tolak haji pertama fardu, nang mana diulari? Nah, tolak haji tolak laki. Maka kata ulama fikih, taat lawan laki. Kenapa? Karena kewajiban tolak haji nya kada tahun itu aja, tahun kena wajib, tahun kena. Kalau mau taat lawan laki, ini harus taat. Ini banyak pembinian nang kada tahu taat lawan laki juga. Biar Nabi seandainya adalah manusia atau boleh sujud di hadapan manusia, aku suruh pembinian itu sujud di hadapan lakinya. Kemudian kayak Tuhan gitu kan. Kenapa? Saking besarnya hak dan kewajiban seorang istri yang mesti dia tunaikan kepada suami. Di atas kendaraan genja Nabi melaki hendak minta layanin yang itu layan ini baik. Tapi kan ada juga kok laki nak itu. Saking bonalnya tuh nah. Waktu masa bini gue kewak. Banyak jenang laki ke kamar panggil mati di kompor, datangi laki, jangan didatangi kompor kenyala pas hangit iwang. Kan sama-sama kewajiban, tapi harus kita tahu kewajiban yang mana yang diprioritaskan. Nah, itu ilmu, pentingnya ilmu. Jadi bila bertabrakan antara yang sunat dengan yang fardu, yang fardu. Bila yang fardu sama yang fardu, yang mana yang lebih diutamakan? Ada. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maksud daripada apa yang kita sampaikan ini supaya kita jangan menganggap remeh kebaikan sedikit pun. Dan kalau kita kawa yang sunat-sunat itu digawi dua. Karena inya menambahi untuk menyempurnakan ibadah-ibadah fardu kita. Sebagaimana dalam urusan dunia kita juga, di saat kita diberikan Allah kemampuan, maka kita tidak mau hanya nang pokoknya aja. Mobil padahal sudah mewah, sekarang cukup lagi aja, tambah ininya, ganti ininya, tambah itunya. Rumah padahal sudah bagus, tambah ini, tambah itunya. Kenapa? Untuk urusan akhirat kita hanya merasa cukup dengan nang fardu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan petunjuk, bimbingan, hidayah kepada kita agar meningkatkan amal kebaikan kita berkat
apa bermanfaat nantinya bagi kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Pertanyaan ini terkait dengan materi Ustaz bulan yang lalu. Masalah kematian, lalu kubur. Ada orang di kubur itu atau arwah itu. Ada Obama lagi. Jadi merusak kiriman-kiriman. Sudah dua membaca doa Allah awal doa, kemudian memiliki anak, kemudian juga pakai handphone juga dua kirim-kirim anak. Cuma